Jadi kita ada kondisi imamnya duduk tawarruk, itu duduk seperti tahiyat terakhir. Sedangkan makmum di belakangnya duduk iftirash, duduk seperti tasyahud awal. Ini kadang terjadi pada sholat subuh ya, pada sholat 2 rakaat. Karena itu memang ada silang pendapat di tengah para ulama. Di sholat yang 2 rakaat itu apakah duduknya duduk tawarruk, seperti duduk tahiyat akhir, atau duduknya duduk iftirash, seperti duduk tahiyat awal. Ini 2 pendapat di tengah para ulama di 4 madhab. Dan yang lebih dekatnya wallahu alam bahwa duduknya adalah duduk iftirash. Ya, berdasarkan hadits Wa'il bin Hujr riwayat Imam Ahmad dan selainnya, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa fi raka'ataini nasaba rijlahu al-yumna wa jalasa 'ala al-yusra. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau duduk pada salat yang 2 rakaat, beliau tancapkan kaki kanannya dan beliau duduk di atas kaki kirinya. Dan ini kaifiat duduk tasyahud pertama. Nah, itu yang lebih kuatnya. Adapun antara imam dan makmum kalau berbeda, misalnya imamnya berpendapat tawarruk, makmumnya berpendapat iftirash. Atau di kondisi yang kedua, imamnya sholat 4 rakaat, dia sudah tasyahud akhir. Sedangkan makmum dia masbuk, dia baru tasyahud awal. Iya. Apakah dia duduk tasyahud awal atau dia duduk tawarruk mengikuti imam? Mengikuti imam. Nah, di sini kaidah umum yang menyelesaikan masalah ini itu harus dipahami bahwa kaifiat duduk itu bukan bagian yang imam mesti diikuti di situ. Karena Nabi SAW ketika bersabda, innama ju'ilal imamu liutamma bih, imam itu dijadikan untuk diikuti, itu dalam hal-hal yang zahir. Misalnya imam berdiri, makmum harus berdiri. Imam sujud, makmum harus sujud. Imam duduk, makmum harus duduk. Tapi imam bagaimana kaifiat duduknya, itu tidak nampak, tidak kelihatan. Iya. Karena itu kalau imam misalnya bacaan rukuknya, subuhun quddus rabbul malaikati warruh, ya, sedangkan makmumnya membaca subhana rabbiyal azim, misalnya subhana rabbiyal a'la, itu tidak kelihatan perbedaan. Dan itu boleh saja berbeda pada hal yang tidak kelihatan. Iya. Pada hal yang tidak kelihatan. Ya wallahu ta'ala alam.